Makanya ketika di bawah surya ada senior yang pusap kaget, ya kan? Kaget, Kang, saya dipusapin ini. Makanya ketika nanti suatu saat teman-teman dipanggil senior, tiba-tiba dipusap, nah itu jangan kaget, teman-teman. Dulu memang didikannya seperti itu, temurun-temurun. Ya kan? Untuk apa? Jadi gini, analoginya. Waktu itu kepengurusan itu masih disebut dengan transisi. Ya kan? Butuh orang-orang yang benar-benar militansi buat membesarkan Hamas. Tidak perlu banyak. Dulu banyak tapi yang aktif sedikit, sangat sedikit dulu yang aktif. Gitu. Kenapa? Karena orang dulu itu butuh orang-orang yang memang punya militansi yang tinggi. Walaupun dia tidak bisa apa-apa, tapi dia punya semangat yang tinggi. Contoh begini analoginya. Semakin bola itu ditekan, ya, ke bawah ke dalam air, bola ditekan ke dalam air, semakin dalam maka dia akan semakin melambung ke atas, semakin tinggi. Sama dulu di himpunan sekarang begitu. Semakin dia digembleng, ditekan, dibikin menderita, maka Hamas semakin tinggi, semakin melambung tinggi. Kenapa? Orang-orangnya militansinya kuat semuanya. Apalagi kalau sekarang sebanyak ini kuat semua, tahan penderitaan. Tahan penderitaannya kuat semua misalkan. Waktu makin naik aja. Itu udah hukumnya begitu, rumus dunia itu. Teman-teman sudah solid, sama-sama berkomitmen ingin membesarkan Hamas, segala penderitaan semuanya dilalui, dihadapi gitu kan. Pasti Hamas secara otomatis akan besar. Kenapa? Karena keraguan saya udah tidak ada kalau teman-teman itu sudah berapa. Jadi itu. Nah, kemudian al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya milik Allah, maka jangan sekali-kali menjadi orang yang meragu. Itu yang menciptakan adalah Kang Zainal Muti'in selaku pendiri Hamas, penggagas sekaligus pendiri himpunan mahasiswa Serang, Kang Zainal Muti'in. Kebetulan Kang Zainal itu ya anak kiai, jadi memang sudah paham lah dalam konsep keislaman, konsep perjuangan seperti apa, gitu kan. Akhirnya Kang Zainal memberikan konsep penutup Hamas adalah al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya milik Allah. Artinya apa? Artinya kita mahasiswa itu tidak boleh ragu dalam sebuah tindakan apapun. Sekalipun kita mengkritik, menurut pemerintah ini mahasiswa apaan sih mengkritik-kritik begini-begini? Ya kan? Lah wes, masalah benar dan tidaknya mah urusan belakangan. Yang penting mah kita benar aja dulu. Menurut kita benar ya terus jalanin, perjuangkan itu. Gitu. Tapi menurut pemerintah salah, ya tidak jadi masalah, itu menurut orang lain. Jadi tidak ada sebuah kebenaran yang mutlak yang ada di dunia ini kecuali kebenaran dari Allah. Bahkan ada cerita para wali yang dia merampas harta orang kaya, orang kikir, kemudian hartanya dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan. Kalau menurut kita secara kasat mata salah gitu. Tapi kan lagi-lagi tadi menurut wali itu mungkin ada aja benernya gitu kan. Karena kebenaran hanya milik Allah. Yang menentukan benar dan tidak itu bukan kita. Kita itu hanya berusaha. Menurut kita benar nih. Ya udah kita usaha aja dulu. Jangan ragu itu. Apalagi untuk menyampaikan aspirasi. Untuk menyampaikan demonstrasi gitu kan, untuk mengkritik pemerintah. Menurut kita ini dia salah, kita sampaikan kebenarannya. Nah itu jangan ragu itu, terus saja. Jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu. Tinggalkanlah segala keraguan-keraguan. Kalau memang enggak gitu, jangan kayak orang bingung, jangan kayak orang pimplan. Teman-teman kalau melihat orang bingung gimana? Enak nggak dilihatnya? Enaknya orang kenapa sih orang bingung, pasti kita komen begitu tuh.
ya. Ini balik lagi pasti kita ngomong, lu ngapain sih bolak balik aja ke orang bingung kan gitu ya. Nah itu kenapa kita diajarkan itu kebenaran hanya milik Allah, karena kita tidak tahu siapa posisi yang paling benar. Terus saja kalau menurut hasil kajian kita berada di pihak yang benar, ya udah perjuangkan itu dan jangan sekali-kali menjadi ragu. Contoh misalkan begini lah, saya pengen mengkritik tapi ternyata pemerintah punya banyak tameng, polisinya banyak lagi. Akhirnya ragu-ragu kita. Nah, itu tidak boleh. Terus saja. Masalah menyampaikan kebenaran itu terus saja, tidak ada keraguan sedikit. Itulah pentingnya teman-teman berorganisasi, dididik satu mentalnya, yang kedua cara berpikir, yang ketiga cara menyampaikan. Jadi kalau 3 unsur yang udah melekat di dalam diri kita itu sudah bagus, gitu, itu akan sesuai gitu dengan kebenaran hanya milik Allah, karena teman-teman terus menyampaikan kebenaran gitu. Itu kalau menurut saya yang sudah diajarkan oleh senior-senior. Kita kalau lagi ada demo jangan ragu-ragu, ikut aja gitu. Karena salah dan tidaknya itu bukan milik siapa-siapa, semua juga hanya milik Allah gitu. Gimana, ada lagi? Kan tadinya di lambang Hamas itu, di buku itu tadinya garisnya ada 10. Sekarang 9. Kenapa itu? Yang 10 itu maknanya apa? Kalau dulu justru tidak ada maknanya, gitu-gitu aja gitu. Kenapa? Ya dihapus saja 9 supaya kita mengingat pada para wali, karena para wali pun dulu ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu para wali juga sama. Tadi pertanyaan Bukan hanya menyebarkan Islam. Justru dengan adanya para wali lah, akhirnya orang-orang itu sadar. Kenapa nggak hams? A-nya dihapus. A-nya dihapus ya. R-nya ya. Hah? R. Apa sih itu? itu tahun berapa itu dirubah yang tadinya 10 jadi 9? Itu 2018. 2018. Bulan 2018. Iya, apa-apa. Tahu. Bener. Januari ya tuh ya. Januari Desember ya. Kongres. Iya. 18 tak 16-nya. 18 tuh pas 18. Ya, 18-nya. 18 Kongres kemarin. Kalau itu masih 10. Sekitar bulan Desember Januari. Kongres ke ini aja. Ke berapa tuh? Kongres berapa? 17 akhir sama 18 awal. Kongres ke berapa tuh? Gini. Logo himpunan mahasiswa Serang itu kan adanya di ADRT, dituangkannya, maknanya gitu, ininya segala macam semuanya ada di ADRT. Nah, ADRT itu tidak serta merta bisa dirubah kapan saja, tetapi hanya bisa dirubah pada saat kongres. Gitu. Kongres itu adalah musyawarah tertinggi himpunan mahasiswa Serang. Segala sesuatu itu bisa dirubah. Mau aturan pekaderannya, mau logonya, mau visinya, semua bisa dirubah. Kalau menurut kita ada yang kurang pas nih, misalkan kayak contoh ini, Kang, ini kok tidak ada aturannya di ADRT. Tidak jadi masalah, silakan mau dimasukkan Gordon bagi siapa misalkan. Hanya bagi ketua umum komisariat kalau tingkatan komisariat misalkan, atau BPH. Kemudian bagi pengurus pusat wajib memakai atribut Gordon, itu kan tidak jadi masalah. Nah, kita buat studi kasus. Studi kasusnya ini, Kang, ternyata banyak yang pengen Gordon misalkan. Oh ya udah, tuangkan aja di ADRT-nya aturannya seperti apa. Gitu. Kalau ada yang mau ditambahkan di kongres, misalkan kita mau pemikiran apa yang harus kita tuangkan, silakan. Tidak pernah dibatasi. Yang penting hasil mufakat, musyawarah, ya, iya, gitu. Musyawarah mufakat bersama. Yang penting disepakati.
Lemas sana mah. mau surat menyurat pedoman administrasi Kang, kayaknya sekarang kalau tahun mama udah nggak zaman gitu, tidak mengikuti standar nasional. Terus yang bagus apa? Time New Roman, ya udah silakan mau dirubah. Itu adanya di Kongres. Kongres. Gitu. Kongres itu Seperti apa? itulah apa namanya Kongres itu apa? cara supaya kita Beres-beres. ingin merubah suatu keadaan yang lebih baik lagi. Jangan sampai di Kongres itu hanya sebatas kepentingan semata yang dirubah. Tidak boleh. Justru ini kepentingannya harus kepentingan bersama. Supaya Hamas itu lebih baik. Seperti apa nih? Tapi kalau misalkan Kang saya punya konsep ini tapi belum dijalankan sekarang gimana? Ya silakan mau dituangkan dulu. Yang penting itu disepakati bersama. Dulu juga pada saat The Founding Father merangkai ADRT itu tidak semuanya dijalankan, tapi ADRT sudah ada. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kondisi sudah memungkinkan, barulah dijalankan sedikit-sedikit. Ya kan? Kayak sekarang ada yang namanya pengurus wilayah. Di Hamas tuh sebetulnya ada pengurus wilayah, bukan hanya komisariat pusat. Ada pengurus wilayah juga. Itu di luar Serang ataupun di daerah Serang. Iya di luar Serang, itu pun di luar Serang. Kita bisa mendirikan pengurus wilayah, tapi karena kondisi belum memungkinkan tidak jadi masalah. Minimal sudah diatur. Sewaktu-waktu kita membuat pengurus wilayah di luar itu sudah ada. Hamas Palestina singkatan apa? Jadi seperti itu. Ih. Juang Palestina. Lu singkat. Kalau Perkom, Mbah. kalau koordinator fakultas itu adanya peraturan komisariat. Di dalam ADRT itu kita diperbolehkan untuk membuat peraturan komisariat. Kalau pusat itu peraturan pusat. Gitu. Jadi Kongres itu nanti ingat bukan hanya sebatas hanya mencari pemimpin yang baru ataupun menunggu-nunggu LPJ, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merumuskan Hamas supaya lebih baik lagi ke depan. Itu yang lebih penting lagi. Kalau pemimpin yang lebih baik mungkin bisa kita jalin bersama-sama, karena pengurusan itu bukan hanya ketua, tapi Beres-beres. seluruh jajaran pengurus pusat. Coba ditanyakin ke Demi. Itu disebut dengan kepemimpinan. Karena semua yang ada di dalam organisasi itu juga mempunyai jiwa kepemimpinan, juga mempunyai bawahan. Siapa bawahannya? Komisariat. Maka disebut dengan kepemimpinan. Karena itu secara sifat. Adapun pemimpin disebut dengan ketua, beda lagi. Nah, itulah. Jadi Kongres itu harus merumuskan. Kalau bisa gini, kalau bisa Kang Surya, sebelum Kongres, menjelang Kongres, ya kan, teman-teman kajian ADRT. Kira-kira apa yang harus kita rumuskan ya buat Kongres? Kita mengadu gagasan dengan teman-teman komisariat yang lain, gitu kan. Kalaupun misalkan ada yang kurang baik, ya silakan dibetulin yang mana yang kurang baiknya di ADRT itu, misalkan. Kayak tadi ya kan, perkembangan zaman sudah tidak sesuai, kurang baik, silakan dibetulkan oleh teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, silakan gitu. Nah, itu dikaji supaya teman-teman ini nanti pada saat Kongres itu bahkan bisa semuanya ngomong gitu. Saya sih pengennya seperti itu, belajar ngomong pada saat Kongres. Di situ bukan hanya komisariat UIN, tapi semuanya ada. Dari yang baru macam sampai yang sudah pengurus pusat ada. Kalau teman-teman mau mentalnya bagus, silakan ngomong di Kongres. Berarti sudah teruji tuh mental teman-teman kalau sudah berani ngomong di Kongres itu. Tapi kalau misalkan belum berani ngomong di Kongres, berarti belum teruji. Kalau Muskom sudah tahu Muskom. Muskom belum tahu. Kalau Muskom itu musyawarah komisariat.
musyawarah tertinggi tingkat komisariat. Itu disebut dengan muskom. Sama fungsinya, cuman kalau muskom tidak membahas ADRT. Itu doang sih bedanya. Yang dibahas itu perkom, peraturan komisariatnya. Ada berapa sekarang perkom? Tambah lagi apa? Kurang 6. Silakan. Perkom kalau mau ditambahin lagi kah? Saya pengen nambahin lagi apa ya? Yang bagus misalkan. Silakan. Mau ditambahin lagi. Kalau nggak salah dulu tuh ada perkom kerudung gitu. Ada nggak sih sekarang masih? PDH. Ada doang ya? Oh, PDL. Hari wajib PDL. Nah, itu yang terpenting itu dijalankan perkomnya yang sudah dikonsep oleh teman-teman. Itu yang paling penting. Terus sekitar Hamas kira-kira masih ada yang ditanyain nggak? Gantung. Amin. Kayak nanya nih Kang ya, kan di visi Hamas kan tadi dijelasin ya, apalagi di dan tertera di poin 5 itu berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah daerah Serang khususnya serta Indonesia pada umumnya. Yang saya tanyakan itu terkait ini Kang, apa warga Indonesia yang wajib vaksin kan kalau menolak vaksin kan dihukum tuh, ada yang dihukum denda sampai penjara lah, baik dari denda 8 juta sampai di penjara 1 tahun. Nah itu kan di Perpu apa Perda itu yang mewajibkan vaksin itu kalau ditelisik secara dalam juga apakah tidak bertentangan gitu dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di bab 3 pasal 5 poin 3. Jadi setiap warga negara berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pilihannya sendiri dalam pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, menurut Kakang ini gimana sih kita sebagai anggota Hamas gitu kan menyikapi peraturan dari pemerintah itu untuk wajib vaksin? Apa kita sebagai warga Indonesia harus vaksin gitu? Apa harus nolak aja gitu? Kan itu kan merupakan bagian juga dari visi poin 5 gitu. Misi. Di misi poin 5 berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah daerah Serang dan Indonesia. Gimana tuh? Nah, kalau menurut saya begini, kalau menurut saya ini Mbak ya, saya belum menganalisa lebih dalam lagi. Tadi bahwa setiap warga negara punya hak masing-masing untuk mengurus kesehatannya, Untuk menentukan ya pilihan pilihan kesehatannya ya kan gitu. Tapi kali ini ternyata pilihan kesehatan kita berbeda kondisinya. Saat ini kondisinya kondisi darurat. Jadi bukan menyelamatkan diri sendiri saja, bukan. Kalau saat ini mah pilihan kesehatannya untuk menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, silakan aja kalau kanker, tapi kalau COVID itu sudah wajib. Gitu. Karena ini sifatnya darurat, pandemi. Jadi kalau menurut ada perpu yang baru, ya kan, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti vaksin Sinovac, harus mengikuti vaksin, ya sudah, tidak, itu harus dilakukan gitu. Memang kita pun selaku organisasi yang memang tadi ya mendorong program-program pemerintah daerah Serang khususnya serta Indonesia pada umumnya, ya terus saja kita lakukan, kita upayakan bekerja sama selama tujuan pemerintah itu baik. Kalau misalkan tujuan pemerintah itu programnya menyengsarakan rakyat, ya jangan. Tapi ini kan vaksin itu tujuannya baik, mencegah pandemi yang saat ini sudah berbulan-bulan melanda kita, sehingga kebebasan beraktivitas kita sudah sedikit tersekat gitu kan. Bagi saya, yaitu ada ininya, ada sekat di undang-undang itu, ada sekat, ada terkecualian, kecuali pilihan kesehatan masalah COVID ini. Kalau misalkan masalah penyakit-penyakit yang lain silakan aja, gitu kan. Karena ini masalahnya masalah pandemi, masalah corona, itu wajib vaksin.
Kalau misalkan dia tidak mau divaksin, dipidana ya silakan aja gitu kan. Justru menurut saya sih hal yang wajar. Kenapa? Karena keberadaan dia ketika dia sudah kena COVID itu membahayakan orang lain. Gitu. Kalau menurut saya sih kita memang harus mendorong. Saat ini pemerintah sudah bagus mengeluarkan vaksin, apalagi gratis misalkan. Apalagi kalau programnya buat kita lebih bagus lagi. Tapi kan gini Kang, ya yang jadi permasalahan bahkan jadi kontroversi kemarin itu kan si vaksin Sinovac dari Cina ini kan belum sampai tahap uji klinis 3 gitu. Sedangkan Indonesia ini udah ngeborong. Jadi kemarin itu baru sampai tahap uji klinis 2 dan belum sampai ke uji klinis 3 kan barusan kemarin itu dari MUI mengeluarkan cap halal gitu untuk vaksin Sinovac. Dan beberapa perdebatan di gedung DPR pun katanya ada beberapa negara yang memang menolak vaksin dari Cina ini, contohnya Turki gitu. Udah mengambil sikap untuk menolak vaksin yang didatangkan dari Cina atau vaksin Sinovac. Nah, gimana sih kita nih menyikapi apa? Kalau dari Kakang Ketum sendiri mau nggak divaksin gitu? Saya sih mau divaksin. Serius. Saya sih mau divaksin karena kan itu vaksin itu adalah salah satu meningkatkan imunitas tubuh kita. Sebenarnya satu obat untuk meningkatkan imunitas kita. Gitu. Kalau saya sih mau ya, kalau dikasih pertanyaan seperti itu mau. Apalagi kenapa? Jaga-jaga diri aja gitu. Nah, kenapa Indonesia itu memborong ya vaksin dari Cina itu? Karena murah. Ya, karena memang lagi promo. Beli satu gratis setrek. Ya. Wah, bercanda. Saya tidak tahu ya, kenapa sikap pemerintah itu harus diborong maksudnya harus diborong gitu kan. Mungkin karena memang kondisinya sudah darurat. Uji klinis 1, uji klinis 2 kan sudah, tinggal uji klinis 3 gitu kan. Kalau saya sih yang namanya obat farmasi, obat sebelum dia dijual belikan, biasanya dari perusahaan itu sudah ada uji coba beberapa bulan terlebih dahulu. Sebelum dia dijual belikan. Tidak ada yang namanya obat itu belum ada uji, ya kan belum ada uji coba tapi sudah dijual belikan. Tidak ada. Pasti sudah ada uji coba terlebih dahulu. Bahaya atau tidak nih nanti ke depannya obat ini, vaksin ini misalkan. Makanya ada gejolak di dalam birokrasi kementerian ya kan, DPR. Bahkan ada yang tidak mau divaksin, ya kan? Pejabat-pejabat itu tidak mau divaksin. Ya menurut saya itu hanya bumbu-bumbu politik. Bagi saya sih hanya bumbu-bumbu politik bahwa sikap pemerintah itu gagal dalam menyikapi pandemi COVID gitu. Maka ada beberapa pemangku kepentingan yang ada di atas gitu, yang ada di nasional, yaitu menolak adanya divaksin gitu. Sekalipun itu gratis misalkan. Yang namanya vaksin itu sudah dijual belikan, itu pasti sudah ada uji coba di internal perusahaan masing-masing. Pasti itu, Pak. Gitu. Makanya bohong, nggak mungkin bakalan kenapa-napa sih. Orang divaksin terus kenapa-napa gitu. Tidak. Karena dia akan bertanggung jawab penuh perusahaan itu apabila ketika orang divaksin kemudian misalkan jadi ulek. Ya orang disuntik tuh ya kan jadi ini ya. Jadi ulek kan habis disuntik. Enggak lah. Warnanya pink lagi bukan hijau jadi kerdil. Ya kan film-film superhero tuh habis disuntik jadi besar gitu. Atau jadi monster kan tidak. Kalau bagi saya sih itu mah hanya bumbu-bumbu politik aja. Kalau ada yang menolak, ada yang tidak, kontroversial. Tidak ada sangkut paut dengan layak atau tidak layak vaksin itu dilakukan. Kalau bagi saya sih melihatnya. Memang ada sebuah kejadian pasien COVID positif
ketika dia divaksin tapi masih tetap positif. Ada itu memang betul. Saya tidak tahu penyebab dalamnya seperti apa ya kan. Ada sih memang itu. Ada yang berkomentar juga. Vaksin kan bukan obat, Jo. Untuk yang belum Iya, untuk yang Ya terdampak. untuk yang kan jaga-jaga supaya lebih meningkat Tapi imunitas. kemarin itu tuh karena ada Kayak diimunisasi aja, kayak diimunisasi. Iya. kemarin itu kan ada pasien tuh, terus dicoba suntik pakai vaksin Sinovac itu. Nah dia meninggal tuh. Akhirnya keluar lagi tuh peraturan terbaru. Jadi boleh menolak vaksin terkecuali punya penyakit dalam gitu. Jadi orang yang memang punya penyakit dalam kayak misalkan kanker atau lain sebagainya gitu ya, itu boleh menolak vaksin. Karena memang kan secara Beda lagi itu berarti dia punya penyakit, beda lagi Jadi urusannya. harus kita nolaknya harus bilang punya penyakit gitu ya. Ya kita ngomong dulu saya punya riwayat penyakit apa gitu kan. Ayan gitu ya. Iya, ayan. Contohnya ini. Atau kanker misalkan. Yang memang di situ kan mungkin dokter juga sudah lebih tahu lah bahaya yang akan terjadi apabila dia pakai vaksin. Mungkin dokter bisa lebih tahu lagi gitu kan. Cuma tadi kalau bicara soal kebijakan, ya kan bagi saya kalau memang disuruh wajib ya wajib gitu. Karena untuk mencegah pandemi COVID-19 ini, saya juga sudah lelah menghadapi COVID-19 ini. Ya kan? Tidak bisa beraktivitas secara bebas. Ribet bawa masker. Iya, pakai masker aja kan kesana kesini gitu. Tapi nanti suatu saat kita akan bersahabat dengan COVID. Jadi COVID itu sudah menjadi hal yang biasa. Iya. Sudah jadi hal yang biasa. Ya sekarang aja udah mulai kelihatan ya orang udah pada nggak peduli mau COVID atau kagak lah. Nanti juga sama terus aja. Orang kena COVID ya udah ke rumah sakit aja gitu. Ada ininya vaksinnya paling seperti itu. Itu orang-orang yang pakai vaksin itu termasuk dalam orang-orang yang zona ini enggak apa ragu bukan tuh, Orang ragu. orang yang ragu kan takut sendiri gitu, termasuk nggak itu tuh? Mati. Kan itu mah yang pakai vaksin mah yang belum terkena. Kebenaran sih. Kalau misalkan konteksnya kebenaran ya kita nggak boleh ragu. Tapi kalau konteksnya kena COVID, ya kita tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu juga. Kalau COVID enggak nih gitu. Jadi bingung saya keder gitu. Kalau mau nanya ke dokter ya kan. Rapid dulu nih saya nih di Ragu saya. tes swab. Orang ini ragu. Saya kena COVID nggak sebenarnya, batuk-batuk aja udah mati rasa. Kan ragu tuh, supaya tidak ragu dicek lah. Kena COVID apa enggak? Oh ternyata panas dalam doang, setor. Akhirnya cuma panas dalam, makanya mati rasa. Tapi kalau misalnya menurut saya ya, Kang Najmi itu nggak bertentangan dengan undang-undang. Kan tadi kan undang-undang yang kedua Kang Najmi bawain yang nomor 36 ya. Itu kan konteks terakhirnya itu untuk diri sendiri, tapi berhubung masalah pandemi ini untuk kemaslahatan bersama, jadi ini nggak bertentangan gitu bawahnya. Masing-masing kalau tadi Pak kan, kalau ini produk bersama. Tuh, vaksin dong. Karena sifat vaksin ini ya, kalau menurut saya sifat vaksin ini bukan obat tapi untuk pencegahan. Tetap pencegahan sekalipun berbentuknya vaksin ya, pencegahan dalam diri pribadi itu lebih penting daripada ketimbang vaksin itu sendiri. Mana? Ya kalau misalkan dia belum kena itu disebut dengan pencegahan, tapi kalau udah kena disebut obat. Vaksin itu. Gitu. Kalau sinkronisasi antara program-program mendorong program-program pemerintah daerah ataupun Indonesia, kita harus dorong selama itu baik. Apa Be? Itu ya, mohon aja. Tadi kan udah dibahas mengenai visi dan misi Hamas. Yang dipertanyakan, jadi siapa yang menjalankan dan siapa yang bertanggung jawab akan visi dan misi Hamas ini sendiri? Mungkin boleh kita akui yang menjalankan ya kita semua di sini gitu kan. Tapi yang lebih dipertanyakan lagi gitu, siapa yang bertanggung jawab dalam hal itu? Mungkin itu aja. Lu
tunas. Siapa yang bertanggung jawab visi misi Hamas ini? Ya. Yang bertanggung jawab itu adalah diri kita semua kader himpunan mahasiswa. Saya tadi udah ini ya, sudah saya katakan bahwa kita ini mempunyai tujuan yang sama, punya visi misi yang sama. Ada nggak yang beda di sini? Kalau visi misi itu punya kita semua, berarti yang harus menjalankan dan yang harus mempertanggungjawabkan siapa? Tadi saya bilang kan, organisasi ibarat beban misalkan, ibarat batu. Kalau dibebankan kepada satu orang, ketua, berat nggak kira-kira? Berat. Tapi kalau digotong bareng-bareng, semua akan menjadi ringan. Begitupun dengan pertanggungjawaban organisasi. Bukan hanya visi misinya, semua yang terdapat di dalamnya, program-programnya dan yang lainnya, itu semua tanggung jawab bersama. Gitu kan. Semua tanggung jawab bersama. Sekalipun tanggung jawabnya dibagi-bagi gitu. Tidak semua besar, dibagi-bagi. Kalau tanggung jawab semua ini dibagi-bagi, akhirnya terasa ringan, gitu loh. Semuanya terasa ringan, Kang Abe. Ya. Setiap kader mempunyai tujuan yang sama, karena kita di dalam satu organisasi. Kita memiliki di situ juga kan kita memiliki tujuan yang sama. Ya kan? Berarti milik siapa itu? Tujuan itu, visi misi itu. Milik semua. Kalau milik Ape, milik siapa? Milik Tio, milik Piki. Berarti yang harus bertanggung jawab siapa? Ya kita semuanya. Kita lah yang bertanggung jawab semuanya. Yang menjalankan siapa? Ya kita. Untuk tercapainya visi. Misi itu tadi. Orang yang menjalankan misi berarti dia ingin mencapai sebuah target, mencapai sebuah visi. Jadi kalau misalkan yang ngejalanin hanya Kang Surya misalkan selaku ketua, yang bertanggung jawab Kang Surya, ya berarti nanti cuma Kang Surya aja yang nyampe visinya, gitu. Jadi semua bertanggung jawab itu, semua menjaga visi misi Hamas, semua menjalankan dan semua juga bertanggung jawab atas berjalan atau tidaknya visi misi himpunan mahasiswa. Jadi jangan dibebankan, ada ketuanya ini, ada yang lain ini, ada yang lebih aktif ini, jangan seperti itu. Justru ketika saya merasa udahlah masih ada banyak yang lain. Nah, itu sedikit demi sedikit berarti memberikan beban lebih berat kepada yang lain. Kalau satu orang yang berpikir seperti itu. Kalau 2, 3 sampai 20 orang yang berpikir begitu, itu tambah berat kan yang lainnya. Gitu. Makanya saya sih pengennya setiap orang merasa punya tanggung jawab masing-masing di organisasi ini. Saya udah jadi kader Hamas nih. Saya harus berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab di Hamas walaupun sedikit gitu. Walaupun di bagian mananya aja minimal menjaga nama baiknya aja itu udah tanggung jawab masing-masing setiap orang. Gitu. Visi misi Hamas itu menjadi tanggung jawab kalian, sudah menjadi kewajiban kalian di himpunan mahasiswa. Siapa lagi yang menjalankan? Kalau yang lain berarti yang lain yang damping. Tapi kita pengennya bareng-bareng. Jadi itu Kang Abe. Kalau yang bertanggung jawab siapa? Semuanya bertanggung jawab. Karena setiap orang harus memiliki, setiap kader ya, setiap kader harus memiliki tujuan yang sama. Itu udah harus itu, tidak boleh beda. Tum. Oke, saya dulu Tum. Ya. Ini masih bersangkutan dengan visi ya. Digabungin aja digabungin. Jangan beta melewat. Kita diskusi saya senang benar ya. Kira dia laju yang Si tetenya nggak ada ini teh. kan begini Tum, ketika kita mempunyai calon pengurus, calon ketua umum gitu, khususnya dari PK Hamas dulu lah kita ambil. Cara pencalonan itu kan apa visinya katanya kan. Nah, dia mempunyai tanggung jawab betul di situ. Ketika dia ingkar, nah visi yang dia omongin itu, yang dia rencanain
itu kan nggak ada yang ngejalanin gitu. Nah itu kan sama berkaitan gitu. Oh itu Gitu. visi calon. Enggak kan ketika jadi kan dia mempunyai visi misi sampai dia turun jabatan gitu ataupun Iya, visi-misi sudah ada calon. misioner. Iya. Nah itu kan dijalankan, dia punya tanggung jawab, ada tanggung jawabnya gitu, penanggung jawabnya ada gitu, kelihatan sama kita. Nah untuk itu gitu, untuk daripada dari visinya Hamas ini nggak kebuka gitu dong, masih abstrak. Misalkan kita contohnya misalkan ambil daripada penanggung jawab yang lebih kerasnya mungkin daripada IKA ataukah dari PP ataukah daripada seluruh anggota gitu. Jadi gini ya, visi calon dengan visi Hamas itu tentulah sangat berbeda. Tetapi perbedaannya ini tidak boleh bertentangan dengan visi Hamas. Kita kali mau bikin visi calon, visi misi calon tidak boleh sama dengan visi Hamas. Visi misi Hamas berbeda gitu kan. Ada cara-cara tertentu. Saya ini mau nyalon ketua ini visi misinya apa sih sebenarnya? Gitu kan. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan visi Hamas. Tidak boleh keluar dari situ. Misalkan kalau di Hamas menciptakan kader-kader pembangunan yang handal misalkan. Saya menyalon ketua umum misalkan ketua umum PK Hamas UIN ingin menciptakan kader-kader yang bodoh kan itu sangat bertentangan. Sangat bertentangan gitu kan. Hah? Iya nggak usah diciptakan ya. Ya kan itu kan contoh. Nah itu tidak boleh gitu kan. Nah, adapun terbuka atau tidak visi misi himpunan visi misi calon yaitu kembali lagi kepada pengurus. Tidak mungkin seorang ketua itu selalu ingat dengan visinya masing-masing pada saat dia nyalon, ya kan. Kadang ada aja yang lupa di pertengahan, lupa selama 6 bulan, selama 7 bulan, lupa misalkan jadi ketua itu kan. Dulu saya visinya apa? Nah, kalau ada yang ingat silakan ingat ketum. Waktu itu ketum punya visi misi ini. Biasanya gini. Visi misi itu tujuan ketua umum pengen diapain ini komisariat ini. Kan gitu ya. Komisariat itu pengen diapain. Nah, visi misi kita itu harus disinkronkan ke dalam program-program kerja. Program kerja. Saya ingin menjadikan kader Hamas menjadi mahasiswa yang intelektual. Mana caranya supaya jadi intelektual? Masukin ke dalam program. Kajian. Saya pengen punya solidaritas yang tinggi. Apa nih? Bikin event misalkan. Event jalan-jalan, roadshow, gitu. Jadi yang tertera di dalam visi ketua umum itu ya harus dimasukkan ke dalam program sedikitnya. Minimal dia sudah menjalankan. Tapi ingat ya, yang namanya visi itu bukan adanya gagal. Tidak ada yang namanya visi itu gagal. Apalagi visi ketua. Visi Hamas pun juga tidak ada yang namanya gagal. Tapi yang namanya visi itu bicaranya maksimal dan tidak maksimal. Saya sudah menjalankan visi sedikitnya ya. Kalau gagal itu benar-benar tidak sama sekali. Tapi kalau misalkan saya tidak menjalankan ini misalkan, tapi yang ini udah misalkan, berarti tidak maksimal. Bukan gagal. Kenapa? Karena seorang ketua sudah berusaha menjalankan program-program sebagai visi calon pada saat itu. Itu dimasukkan ke dalam pengurus nih, disinkronisasi program-programnya. Awas jangan lupa itu. Kadang-kadang program itu kita mengikuti yang ada aja gitu, yang sudah atau misalkan tidak terprogram, tidak jadi masalah. Minimal ada program secara lisan. Saya pengennya saya ingin menertibkan Hamas di Komisariat UIN secara profesional. Ya, tidak mesti di program gitu kan. Minimal implementasinya harus mendidik anak-anak itu supaya profesional misalkan.
Itu salah satu visinya, tidak mesti terprogram juga. Tapi kalau mau dibuat programnya tidak jadi masalah. Apa yang bisa menjadikan kawan-kawan ini profesional gitu. Misalkan kita ada pelatihan-pelatihan tertentu, misalkan di luar pelatihan ekonomi sekarang. Supaya apa? Supaya profesional. Dididik langsung oleh orang-orang profesional. Para rektor sebanten pokoknya Mbak, yang jadi pematerinya gitu. Misalkan. Nah, itu salah satu sinkronisasi visi Hamas dengan visi calon gitu kan. Adapun bertanggung jawab atau tidaknya harus bertanggung jawab. Tapi terkadang lupa, ingatkan oleh teman-teman. Itu lupa. Makanya kelupaan itu supaya kita tidak lupa lagi, dimasukkan tuh pada awal-awal kita jadi, dimasukin ke dalam program kerja. Makanya tidak aneh ketika ada raker tiba-tiba disahkan aja karena sudah dirancang duluan oleh ketua. Nah, itu sudah disinkronkan antara visi calon dengan program kerja. Gitu. Tapi gini Tom, saya kan waktu dulu berpikir dan sekarang masih begitu pikirannya. Nah, kan Hamas mempunyai satu visi dari keseluruhan lah, dari berbagai bagian, dari MUIN segala macam, dari Perkomsat. Nah, dari masing-masing itu mempunyai misi itu. Yang saya takutkan ya, dia fokus kepada visi itu, tapi lupa akan visi Hamasnya gitu. Oh ya, Ya itu boleh. ditakutkan itu doang dong. Makanya sebenarnya. kan tadi di awal saya bilang visi calon, visi ketua itu tidak boleh bertentangan. Supaya apa? Supaya berjalan seirama antara visi Hamas dengan visi ketua. Gitu. Jadi perjalanannya itu tidak terpisah-pisah. Jadi harus beriringan. Gimana caranya saya bikin visi beriringan dengan visi Hamas? Contoh misalkan ada religius, misalkan di misi Hamas itu kan ya. Nah, kita selipkanlah kata religius di visi calon. Gitu. Saya ingin menjadikan pengurus ketika saya jadi itu mempunyai sikap mempunyai jiwa religius misalkan. Gitu. Atau ingin mengadakan di dalam saung itu supaya religius misalkan. Adanya tahlil segala macam di saung. Adanya marhabanan, adanya ziarah. Nah, itu salah satu contohnya supaya kita tidak bertentangan dengan itu. Tadi itu ya, masalah visi Hamas itu bukan punya ketua umum saja. Itu punya bersama, punya Samsul, punya PC, punya Abe. Itu punya bersama. Kita jalankan bareng-bareng. Adapun ketua punya fokus tersendiri. Gimana caranya ngejadiin Samsul ini supaya hebat? Visi ketua itu. Terkadang yang tidak dipikirkan oleh pengurusnya. Tapi ketua umum memikirkan itu. Ketua umum memikirkan gimana caranya supaya pengurus sejahtera. Tapi pengurus belum tentu memikirkan ketua gimana caranya ketua sejahtera. Benar nggak? Benar. Ampurat dong. Makanya kadang kita menilai seseorang itu selalu dari persepsi negatifnya saja, gitu kan. Ya itulah sudah sunatullah, tidak bisa tidak bisa kita hilangkan, ya kan. Ada persepsi negatif, juga ada persepsi positif. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, itu tidak bisa dipisahkan, sudah sunatullah, gitu kan. Kalau misalkan ada yang berpendapat negatif ya tidak jadi masalah. Tapi di antara kenegatifan itu pasti ada yang berpikir positif. Mungkin Samsul sewaktu-waktu entah di mana akan menjadi seorang ketua, gitu kan. Mau di Hamas, mau di internal, mau di Presma. Iya. Samsul akan ngerasain itu. Gimana caranya saya supaya bikin anak-anak senang, tapi belum tentu anak-anak bisa bikin saya senang. Belum pernah ada anak-anak yang berusaha bikin saya senang gitu. Padahal tanggung jawab ada di saya gitu. Begitupun Kang Surya sama.
sangat pengen. Tapi ketika kita ada seorang ketua yang belum bisa katakanlah mensejahterakan kader-kadernya, belum bisa mensejahterakan pengurusnya, mungkin itu disebut sebagai apalah daya. Jika tangan tak sampai ingin memeluk gunung gitu. Ketika kita ingin memeluk gunung, nggak apalah daya jika tangan tak sampai. Kita pengen sekali nih mensejahterakan anak-anak, tapi ya ketika keadaan tidak bisa, apa yang mesti dipaksakan gitu. Nah itulah. Saya sih teman-teman nih harus mendukung apa yang sudah direncanakan oleh ketua, apalagi pengurus, ya kan. Supaya apa? Supaya terjalinnya program-program yang sudah direncanakan oleh pengurus. Gitu. Yang kader baru nih misalkan, itu harus mendukung nih program-programnya. Sekarang saya aja lah yang jadi ketua pelaksana kajian, udah jangan pengurus aja, pengurus mencoba mengarahkan. Itu sudah bagian mendukung itu, mendorong. Akhirnya pengurus tergugah semangatnya. Masa kader baru aja semangat, kita tidak. Itu tergugah. Jadi kader-kader juga tidak mesti disuapin aja gitu. Teman-teman ini sudah mahasiswa, apalagi sudah masuk Hamas. Jadi pola pikirnya sudah harus mulai berpikir mandiri. Teman-teman bukan lagi siswa, bukan lagi anak SD, sudah jadi mahasiswa. Mulai sekarang apa yang teman-teman butuhkan itu harus disampaikan kepada pengurus. Kenapa? Karena setiap orang saya yakin yang ada di sini nih, ini punya potensinya masing-masing, punya bakatnya masing-masing dan punya pola pikir masing-masing. Saya tidak bisa mengungkapkan potensinya ini siapa? Ipan atau ini Saputra. Saya tidak bisa mengungkapkan itu gitu. Tapi teman-teman lah yang mengungkapkan saya punya potensi di sini nih. Coba saya tanyain ke pengurus, gitu kan. Saya tanyakan ke pengurus, Kang, saya pengen belajar masalah birokrasi politik seperti apa sih? Karena kayaknya saya hobi banget nih sama politik. Kang, saya pengen seni, misalkan. Gimana caranya ya? Pengen bisa ini kayak siapa? Kang Haris, misalkan. Seni cekis, Seni bolong tuh. seni nongkrong misalkan. Gimana Gimana sih kan nongkrong tuh caranya saya lupa gitu. Nah itu. Jadi setiap orang punya bakat dan potensinya masing-masing. Kalau teman-teman mengikuti standar yang ada di Hamas, udah kayak gini-gini aja nanti jadinya. Tidak punya kelebihan masing-masing gitu. Kalau Samsul kan udah hebat main gitarnya. Wow, bismillah. Ya akan dikembangin. Saya pengen orasi lewat gitar kayak Iwan Fals, silakan, tidak jadi masalah. Kalau misalkan ada bakat saya yang tidak ada di UIN, misalkan, saya punya bakat ini bikin bangunan di UIN mah nggak ada yang bisa. Silakan cari ke Unsera, cari ke Unbaja, atau misalkan Kang saya pengen bisa IT, pengen bisa desain, cari di kampus-kampus yang lain. Kan ada Hamas Unsera, ada Hamas Unbaja, ada Hamas Tirta, calon Primagraha, Mudi Mulia. calon PK Hamas Bu. Iya, Mudi Mulia. Nah itu. Jadi kita jangan membatasi diri hanya sebatas komisariat UIN. Kalau kalian di mana-mana ketemu sama kader Hamas, sekalipun dia bukan anak UIN, teman-teman harus sapa dan anggap dia adalah keluarga kita. Gitu kan. Karena yang namanya Hamas itu bukan tersekat oleh kampus, tidak. Kita tidak pernah tersekat oleh kampus. Kampus itu hanya sebatas pembelajaran, ya kan. Tempat belajar kita, tempat kuliah kita di mana? Di UIN. Oh ya sudah. Gitu. Adapun tempat berorganisasi kita di Hamas, yuk. Berarti bareng, mereka Hamas, kita Hamas, sama-sama Hamas. Punya tujuan sama. Gitu. Nggak ada yang punya tujuan beda kalau mereka dia Hamas. Tuh, boleh menanggapi pertanyaan dari Kang Sur ya?
Kang Surya lagi. Awas jodoh eta. Iya. Iya boleh. Ya. Nih kan tadi yang tadi pertanyaan Kang Samsul sama Kang siapa? Kang Abi tadi nggak ada. Hampir itu ya, hampir berkaitan. Maksudnya ini pengalaman saya aja ya, maksudnya pendapat aja. Nah, kan yang saya tangkap itu kalau Kang Abi itu menanyakan visi misi HAMS itu kan satu gitu. Nah, yang jadi penanggung jawab itu siapa? Apakah dari pengurus PP, apakah komisariat, apakah yang lain? Aku gitu ya. Mungkin penanggapan saya gitu ya. Nah, menurut saya organisasi HAMS itu kan organisasi terstruktur gitu loh, terstruktur. Nah, visi dan misinya itu memang satu gitu. Visi misinya itu yang menjadi visi misi itu satu. Setiap orang itu pasti mempunyai visi misi yang berbeda gitu. Kayak mau ketua dari pengurus komisariat kah, pengurus PP kah gitu, pasti beda-beda. Tapi mengacu pada si visi misi yang punya HAMAS satu itu gitu kan. Contoh aja kita melibat apa ya, ngerelatin sama kayak sekolah gitu ya. Nah kayak sekolah itu kan punya visi misi satu gitu, satu sekolah itu visi misinya satu gitu. Tapi dari yang paling akarnya itu kan apa ya, kepala sekolahnya gitu, kepala sekolahnya yang menjalankan visi misi tersebut gitu. Nah dia turunkan kepada para komite-komitenya gitu ya. Nah para komite itu juga visi misinya mengacu pada visi misi sekolah itu, meskipun dia itu kayak dari kepala sekolah nih nurunin kepada gurunya. Sebenarnya guru itu misinya kayak mencerdaskan anak-anaknya gitu ya, mencerdaskan muridnya, tapi dia itu mengacu pada visi misi yang awal itu yang jadi tanggung jawab visi misi si guru itu gitu, jadi kepala sekolah itu. Nah yang menjadi visi misi yang menjadi tanggung jawab murid ya gitu. Jadi terstruktur gitu untuk menuju visi aja kita itu ada strukturnya dari si misi itu terpaparkan di misi itu, seperti itu penerapan saya gitu ya. Kayak dari komisariat nih kan ya, komisariat itu kan ada ketuanya Kang Surya gitu. Kang Surya mempunyai visi misi dari si visi misi HAMAS itu. Nah Kang Surya itu menerapkan kepada kader-kadernya gitu yang menjadi penanggung jawab visi misi di PKHAMAS itu ya Kang Surya. Nah yang menjadi penanggung jawab dari komisariat ini juga itu kan yang pengurus pusat gitu, jadi kayak terstruktur gitu loh. Kalau menurut saya ya. Iya. Nggak tahu lah di Tujuan organisasi ya kan, baik buruknya organisasi itu adalah penanggung jawab seorang ketua secara umum, tetapi secara eksplisit atau lebih ringkas lagi ya kan, tanggung jawab visi misi himpunan mahasiswa sekarang itu harus dilakukan oleh bersama. Pertanggungjawaban itu tidak bisa visi misi itu dipertanggungjawabkan oleh seorang ketua saja, tidak. Nanti yang lain tidak pernah memikirkan, nah visi misi bukan tanggung jawab saya. Padahal di awal kita sudah berkomitmen masuk ke organisasi, kita punya tujuan yang sama, punya aturan yang sama. Berarti kita kalau udah kita punya kita, berarti itu harus kita pertanggungjawabkan gitu. Itu kan punya kita, bukan punya saya, bukan punya ketua gitu. Tapi kalau ketua umum itu bertanggung jawab secara global, struktur organisasi hanya sebatas secara global saja, arah geraknya, tujuannya, HAMAS mau dibawa kemana, nah itu penanggung jawab organisasi gitu. Jadi beda, kalau visi HAMAS semua kader harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi misi himpunan mahasiswa Serang. Jadi seperti itu. Jadi ya Nanya tuh, kenapa sih nama Hamas ini bisa sama dengan pejuang yang ada di Palestina gitu tuh? Kenapa angka A-nya ini nggak dihapus jadi Hamas gitu? Wah. Kenapa tuh gitu? Hamas mahal. kenapa? Iya tuh. Jadi Hamas itu dulu tidak langsung Hamas dulu itu. Dulu tuh sebelum ada Hamas ada yang namanya apa sih namanya itu? Himas, ya Himas. Dulu tuh Himas sebelum Hamas tuh. Ini Himas nih kayaknya kurang garang gitu kan. Dulu Himas, himpunan mahasiswa Serang.
udah kesini akhirnya gantilah namanya, jangan Hamas, tapi masih zamannya Depaning Padar ya dulu itu. Entah itu sesudah deklarasi atau belum gitu saya lupa, tapi sempat namanya Himas dulu, Himpunan Mahasiswa Serang, karena kurang ganas gitu, kurang garang, akhirnya diganti jadi Hamas gitu kan, lebih serem. Nah, selain daripada itu, Hamas juga berasal dari bahasa Arab yang artinya, ada yang tahu bukan bukan tahu nggak, ada yang bisa bahasa Arab di sini? Hamas artinya modern biasanya Tipis. Oh, Aku ada Ustaz. Arab. itu mah Hamas. Tipis. Hamas itu artinya pemberani. Tuh. Hamas itu artinya pemberani. Jadi kalau ada kader Hamas yang penakut, waduh, dipertanyakan ini kader Hamas Tung, ini. tapi yang saya tahu dari bahasa Arab itu Hamas itu menggelora. Ya pemberani. Oh ya, siap. Takutnya nanti GBK disangkanya kalau Menggelora ini bukan gelora Bung Karno. dia pemberani. Karena dia pemberani sehingga dia menggelora gitu kan, berkobar-kobar jiwanya, pemberani Hamas itu. Nah, makanya kader-kader Hamas harus ngelihat lagi, saya kalau memang kader Hamas harus berani gitu kan. Kalau saya masih jadi orang penakut, tanyakan lagi pada diri masing-masing. Makanya kader-kader Hamas dari dulu pemberani semua gitu. Sesuai dengan namanya Hamas, Himpunan Mahasiswa Serang. Kang, kok sama sih sama yang di Palestina? Ya emang Palestina singkatannya Himpunan Mahasiswa Serang kan. Di sana mah cabang aja sih. Di bawah nama PP Hamas. Aja. Sama suruh berjuang. Palestina itu. Kebiasaan Palestina di sana, Pak. Atasan garang-garang. Jadi itu ya. Tidak ada kaitan Hamas sama dengan Hamas yang ada di Palestina, tidak ada sama sekali. Itu hanya kesamaan nama, dan banyak kok organisasi-organisasi yang punya kesamaan nama tetapi makna dan tujuannya berbeda. Intinya seperti itu. Kita Hamasnya kan Hamas Himpunan Mahasiswa Serang, hanya skala daerah, nggak mungkin nyampe ke Palestina. Aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi itu nggak apa-apa sih, dulu namanya Himas. Iya. Himpunan Mahasiswa Serang. Karena dianggap kurang garang, akhirnya dirubah jadi Hamas. Iya. Nah itu penting itu. Nah, terus ada lagi sebelum maghrib. Son, Rul. Ini biar ngobrol aja, biar sambil ntar dikit-dikit ngerokok. Gitu. Enak. Ini nggak kayak dongeng tuh ya. Rul, ini Tete nih belum nanya dari tadi. Tanya Kang Ali. Kita ini gitu tuh mau nanya. Udah mau ngajak. Oh iya, weh. Bener kan? Tahu. Iya. Gimana tuh katanya tuh? Gimana bersama? Cok. Ada bersamanya. Anissa sorenya nonton be saya. Jadi dulu pada Teh tahun Anissa. 1998 itu kan masa-masa reformasi runtuhnya Orde Baru. Coba tinggalin. Ya kan? Runtuhnya Orde Baru. Sudah bisa. Akhirnya dulu itu para pandeng kader kita Robet masih deh. banyak yang mengikuti demo-demo 98. Semangatnya masih tinggi waktu itu. Kita dilahirkan oleh pejuang-pejuang yang semangatnya sangat tinggi. Mereka itu aktivis nasional, kayak Kang Jenal Mesidin, ya kan, Kang Haji Ucu, Kang Agus Munandar. Mereka aktivis nasional. Bahkan waktu itu penggagas pertama itu namanya Kang Jenal Mesidin. Beliau itu sebagai presma di UIN waktu itu.
sebagai Presma di UIN. Kemudian ada Kang Haji Ucu sebagai Kenapa Ketua nggak LDK. ikut kajian Teh Kemudian ada Anissa Soleha? apa namanya Kang Agus Menandar. Ayo nanti disalamin Iya, kayak kepada yang Pramuka, lainnya. sekaligus pendiri apa tuh yang sekarang KPR ya? Ya. Iya, KPM. KPM, pendiri KPM. Dan banyak waktu itu para pending Father Hamas itu hampir semua ketua-ketua UKM. Tuh. Dan itu semua aktivis pendiri-pendiri Hamas itu. Karena semangatnya semangat luar biasa, masih di era reformasi, tidak jauh dari 1998. Akhirnya orang-orang Serang ini dia mempunyai ide dan gagasan bikin organisasi yang mengatasnamakan Serang, karena waktu itu yang mengatasnamakan Serang belum ada. Gitu. Ada sih, belum ada. Ada juga di luar kayak di Jogja namanya Hamasi, Himpunan Mahasiswa Serang Yogyakarta. Ada di Bandung namanya Kamayasa, Keluarga Mahasiswa Tirtayasa. Jadi kalau di Serangnya belum ada waktu itu. Nah, maka Kang Jainal Mutian itu menggagas lah, mencari orang-orang Serang. Siapa nih yang aktif di kampus gitu kan. Akhirnya menggagas atas namakan Serang. Nah, awal-awal itu belum ada gerakan-gerakan kayak sekarang, belum ada demo-demo, aja batas kumpul aja, yuk kumpul, bikin organisasi, deklarasi itu segala macam. Kang Jainal Mutian akhirnya terbentuklah Hamas ini. Jadi kalau berbicara masalah hitoh perjuangan, kita ini adalah titisan reformasi. Pejuang-pejuang kita ini, dibanding kader kita ini ada pejuang reformasi pada saat itu. Jadi kita harus mendukung apa yang sudah digagas di dalam reformasi ini. Salah satunya adalah kebebasan berpendapat, tidak umum, demo. Itu kan titisan reformasi. Kita sudah diberikan kebebasan. Dulu orang demo itu diculik pada zaman Orde Baru. Itu diculik. Sekarang sudah zaman reformasi, tidak ada istilah penculikan, sudah tidak ada. Gitu. Makanya yang diwariskan oleh pejuang dahulu dibanding Father, salah satunya adalah demonstrasi, berpendapat di muka umum. Terbentuknya Hamas karena dulu belum ada kayak ini aja, kayak Kumala itu sudah Terima ada. kasih karena dari semuanya yang udah nonton. Tapi dia sudah ada Karena di Serang. karena Kenapa memang orang Serang HP tidak ada Hamas, tidak ada Serang? adminnya Tidak miminnya ada lobet, organisasi yang mengatasnamakan Serang. mau dipayahan lah. Maka orang-orang Terima Serang kasih. itu Salam. juga Hidup mahasiswa, dengan hidup semangat, mahasiswa. masih semangat Hidup Hamas, maju berjuang atau mundur tertindas. semangat reformasi pada saat itu.